pernah tertarik dengan politik, Bang. Terus apa Karena sudah kan... nggak laku jadi artis? Pak Ipi. Pak Ipi silakan. Nggak nyangka kamu ikut mencalonkan diri jadi caleg. Coba bisa cerita nggak? Dan katanya gagal. Caleg di mana sih? Caleg di Dapil 6, Depok Bekasi. Tiba-tiba nggak ikutan politik, apa dasar kamu tertarik? Ya sebenarnya dulu nggak pernah tertarik dengan politik, Bang. Terus apa Karena sudah kan... nggak laku jadi artis? Apa dong? Abang mulutnya Bang. masih aja deh. Justru, Bang. Kalau yang namanya... So jual mahal, so jual mahal. Justru... Kalau jual mahal ntar subuh-subuh WhatsApp bilang Apa? Kenapa tiba-tiba kamu ke... Justru itu adalah peningkatan hidup, Bang. Oh. Namanya karir itu kalau udah oke, ada lagi yang harus dijelajahi gitu. Maksudnya Oke, explore. jadi kamu akhirnya ikut resmi. Ya. Ikut dalam pemilu. Kebetulan saya tuh memang ada orang yang saya pengen perjuangkan gitu loh. Kok perjuangkan kan kau yang mencalonkan diri, kok perjuangkan orang? Iya, tapi gini loh, kan partai saya tuh mendukung seseorang yang saya idolakan gitu. Jadi kamu hanya pajangan doang? Enggak juga, kita itu malah disuruh kuliah atau sekolah yang namanya Maaf Pak Ipi, sorry, maaf sayang. Emang Pak Ipi lulusan apa? Lulusanku sih lulusan sekretaris. Oh, Kalau keburu nunggu kuliah 5 tahun udah keburu berakhir masa jabatan DPR. Bukan, ABN namanya, Akademi Bela Negara. Oh, Jadi yang itu, tapi itu kan lama. politik. Enggak. Kita dibikin apa kayak dalam setahun itu dikasih kuliah. Oh, program padat gitu? Iya. Oke, akhirnya kamu resmi caleg. Caleg. Wilayah Depok. Depok. Dari partai itu. Ya. Dan hasilnya ada DPR berapa? RI, Bang. DPR RI. Iya. Akhirnya dapat kurang dari 1% atau 0,5%? Hasilnya jadinya. Hasilnya. Yang milih kamu pada berapa orang? Gini, kalau itu aku saat itu nggak tahu pasti karena... Kok nggak tahu udah kalah, kok nggak tahu? Emang lu nggak ngecek? Sabar Bang, sabar. Iya, ini si abang ya. Jangan terlalu Iya loh. kasar, takutnya orangnya pulang Bang. Kamel, takutnya nanti WA subuh nggak dibalas lagi loh. Iya loh. WA-nya sampai subuh. Emang kalau udah kalah kita bisa nanya ya langsung tahu. Kan diumumkan itu tahu. Jadi kamu Enggak, dapat Bang. berapa suara? Gini loh, di sana aja kursinya nggak dapat gitu ceritanya. Jadi sudahlah kita tutup mata aja gitu. Kursinya nggak dapat berarti ada suaranya kecil banget begitu kan? Bukan dalam di sana itu memang tidak sampai tidak masuk kuotanya itu nggak nyampe di sana karena benar-benar kalau misalnya gini, misalnya kalah nih tapi masih ada kursi misalnya berapa gitu, masih ada kesempatan untuk. Artinya sangat kecil banget suaranya gitu. Di sana itu ada partai yang sangat kuat di daerah. Oh, sehingga sana. didominasi. Nah, jadi gini nih Pak Bos Kamel, tadi punya Ya. artikel nih data-data siapa aja sih artis yang udah berhasil lolos dan juga yang nggak berhasil lolos dalam kampanye kemarin. Jadi siapa aja yang berhasil masuk dapat bangku, siapa yang Tidak berhasil. Kursi Bang. Belum berhasil, Bangku gitu. mau nggak bakso lo pakai bangku. Kursi. Sorry ya, soalnya belum nyalek jadi masih suka ngaco nih. Oke, kita lihat sama-sama Oke, ya. kita lihat sama. Ya, aktor Tommy Kurniawan banjir ucapan selamat karena lolos ke DPR. Next ya. Daftar artis jadi caleg Krisdayanti siap lepas jabatan Diva Pop Indonesia. Sekarang malah punya YouTube channel baru nih, Mimi nih. Jadi caleg udah berhasil juga, YouTube juga, nyanyi juga. Gagal ke Senayan sahabat saya dan ada kalah suara dari Caimin. Partai mana dia? Sudah berusaha maksimal, Faifi pasrah jika tidak terpilih jadi anggota DPR. Pasrahnya posenya pas banget ya, pose pasrah ya. What do you think Bang? Apa aja? What do you think about that news? Gimana tuh tentang artis-artis yang berhasil sama artis-artis yang gak berhasil? Ya itu faktor ada kaitan ke daerah juga. Kayak siapa tuh? Yanti siapa? Krisdayanti. Ya, Kan di Malang. yang mantan suaminya siapa? Anang. Anang kan terpilih dulu di daerahnya, di kampungnya kan, gitu. Jadi Berarti gini maksud abang ya? harusnya kau lahir di mana?
Mojokerto, Surabaya. Surabaya gitu ya? berperang di Depok ya. Makanya. Jadi kalau hubungan misalnya batin. gue diajakin nyalek, gue harus balik ke kampung gue ke Medan gitu bang? Antara lain begitu. Oh, supaya- Apalagi teman semarga kamu kan biar gimana pun pasti Bangga. solidar. Apa Mang ya? boru gua, mang boru gua, Ya. bapak tua gua, pilih opung gua, pilih Melani. Pendapat aku pribadi satu mungkin selain ada kedekatan secara etnis ya bang, kesukuan. Dua juga yang paling penting adalah kesiapan kita. Artinya kita pada saat juga tadi seperti kamu bilang campaign dan segala macam kita harus tahu betul nih apa yang menjadi campaign kita. Jadi bukan entertainment penting, nyanyi penting. Maksudnya gini, lu kampanye membela wanita tapi dalam hidupmu nggak pernah membela wanita Jago. gitu mak. Ini ngapain sih? Jadi Tahan dulu Pak Indi. kalau gua bahasa to the point, kalau dia mutar-mutar. Nggak gitu maksud gua. Ya Allah. Bela bang. Lu bilang kalau saya terpilih membela wanita, orang selama hidupmu kau nggak pernah membela wanita, bagaimana coba? Membela, malah saya tuh korban perempuan yang Berangkat dari Korban sama membela kan beda. bukan korban dari KDRT, makanya saya tuh Itu harus bukan membela diri namanya. Benar karena pengalaman itu. karena Pak pengalaman Bos. itulah saya pengen memperjuangkan hak-hak perempuan Kalau dan gua anak. udah ratusan bahkan ribuan wanita saya bela. Oh, Tanpa iya. 5 perak pun. Wow. Bang, berarti Ai dibela ya? Kalau abang gitu memang, kalau yang tua-tua dibela, kalau yang muda-muda montok-montok di WhatsApp. Ternyata kehidupan dari atlet yang akan kita panggil ke Hotman Paris Show malam hari ini benar-benar sangat menginspirasi. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show malam hari ini. Ini dia, Thibaut Mona Besa. Bang, Ini mau saya bawa ke pasar Senen berapa ini laku? woi, Hah? Oh begitu coba pakai dulu. Ini sabuk apa namanya? Intor juara sabuk juara dunia Juara dunia IBO, versi IBO. versi IBO kelas apa? kelas terbang Kelas terbang junior. Hei laki-laki contohlah kayak dia berprestasi. Nyinyir aja lu kerjanya. Bang Tibo, maaf banget. Bang Tibo bener petinju. benar. Maaf, bukan nggak percaya. Kok ototnya gedean gue, Bang? Coba kasih Kalau ada kelas-kelasnya Oke. Bang. Ya, nanti sekali dikali, gini kelar langsung, gue. Mel. Hidung gue yang dibenang langsung bengkok. Bahaya. Kamu juara apa? juara dunia IBO Juara dunia IBO kelas terbang 49 kg. kelas terbang junior 49 junior kg. 49 kilogram. Dan ini apa ini? Dan Mas atau bukan? bukan Apa ini? Dia hanya di gold plated aja atau apa? Dilapis doang? Ya Hah? seperti cetakan tapi dari Amerika. Dari Amerika. Kamu apanya? Saya pelatih dan promotornya juga. Oh sini dong depan juga dong. Oh, namanya siapa? Nama saya Armin. Siapa? Armin. Armin. Yap. Makanya Melani dari tadi ngelirik lo terus. Lu diem dong. Kalau gue lagi ngeker lu diem. Dasar opung-opung bocor. Oke, jadi Oke. juara dunia tahun berapa? baru tanggal 7 bulan Juli kemarin. Kok nggak begitu heboh di tanah air? Heboh gak sih beritanya? Heboh tapi nggak seheboh berita lu sih, Bang. Ya kan? Bener kan? Kalau Bener gitu, kan? Kita duduk dulu deh. Tepuk tangan lu dong. Oh, di sebelah sini nggak apa? Sebelah sini nggak apa? Kau di sini ya? Kau di sini. Muat nggak? Muat. Kalau nggak muat aku di pangku aja, Bang. Oke. Tibo, apa tadi? Thibaut Mona Besa Tibo Bisa. Mona Besa, juara dunia IBO kelas terbang junior. Hah? Terbang junior. Terbang junior baru juara dunia 7 Juli bulan lalu. Asal dari NTT. NTT. Saya dengar kamu
masa mudanya di Jakarta kerja sebagai apa tukang atau supir angkot, benar nggak? Kalau sopir angkot sih iya waktu di Tangerang. Supir angkot di Tangerang. Kalau sebagai buruh bangunan waktu di kampung. Buruh bangunan di kampung tahun berapa itu? Waktu kecil dari tahun 2002 sudah ikut Bapak, kebetulan Bapak kan seorang tukang bangunan. Oke. Saya sering ikut. Jadi waktu libur sekolah saya ikut untuk apa cari uang jajan di sekolah. Oh, terus merantau ke Jakarta. Nah, setelah tamat SMA 2010, 2011 saya merantau ke Jakarta. Terus singgah di mana? Hinggap di mana? Saya di Tangerang ikut sama paman. Di Tangerang ikut tahun berapa itu? 2011 awal. Terus jadi apa kau di sana? Jadi supir angkot? Kebetulan saudara-saudara saya kan mereka supir angkot. Ya. Jadi tiap hari saya ikut dengan mereka. Keneknya gitu. Kenek, Oke. ya. Setelah itu malam pulang ke rumah dikasih mobil, diajarkan mobil nyetir. Oh, diajarkan untuk nyetir. Oke, terus? Setelah beberapa lama bisa nyetir dan diajarkan untuk cara cari sewa penumpang. Cari penumpang, cari sewa terus? Ya, setelah bisa akhirnya saya bisa Terus cari. latihan tinjunya kapan? Latihan tinju setelah saya narik angkot selama 1 tahun lebih. Ya. Saya sudah merasa saya kesini untuk bertinju. Karena tinju itu cita-cita saya dari kecil. Emang dari kecil sudah latihan tinju? Belum. Belum, baru di Jakarta baru latihan. Oke, Karena terus? di sana kebetulan tidak ada sasaran tinju, sehingga saya berpikir saya harus ke Jakarta. Karena di sana kan. Oke, mulailah latihan tinju sesudah 1 tahun supir angkot. Setelah 1 tahun supir angkot, saya bergabung dengan anak-anak di Tangerang. Oh, ada kayak kumpulan tinju di sana? Ya. Terus? Tapi masih narik angkot dulu juga. Pagi Ya. saya bangun jam 5, lari, latihan sendiri. Terus jam 8 saya berangkat narik angkot. Jam 1, 2 saya turun, pulang ke rumah dan berangkat untuk latihan. Wah. Hebat ya. Makanya lu jangan nyinyir. Lu iri aja sama gua jam 3 bangun makanya gua punya Lamborghini tahu? Oke, ketemu beliau ini kapan? Siapa namanya tadi? Armin. Armin, ketemu dia pelatih tinju. Kok kayak gangster begitu dari Hong Kong? Abang kalau ngomong sopan banget ya. Ini muridmu? Ya, jadi gini, Thibaut itu saya temukan dari nol. Dari nol? Dari oke. nol. Jadi awalnya saya senang latihan tinju. Oh. Waktu itu saya dilatih oleh pelatih saya, Julfriend Saragih. Oke. Ya, jadi saya berlatih terus saya temukan Thibaut. Saya bilang, kamu mau nggak kalau kamu bergabung dengan saya latih kamu, saya manajemen kamu dari nol. Jadi kamu lah pelatih pertama? Ya. Berapa lama itu? Saya mulai melatih Thibaut saya rasa dari 2014 ya. Terus prestasi nasional ada nggak sebelum keluar? Jadi gini bang, untuk nasional tuh mohon maaf saya agak ngomong Pesimis? ekstrim ya. Ya. Jadi untuk nasional saya anggap sabuk sampah saja. Hah? Ya, Sabuk sampah nasional? betul. Jadi Kenapa itu? karena kita punya di Indonesia tuh udah rusak menurut saya. Oh, Kita punya 5 badan tinju, harusnya satu negara itu tidak boleh badan tinju sebanyak itu. itu udah budaya kita itu, selalu Ya, pecah-pecah. Ya, jadi itu tidak baik. Akhirnya kamu tidak mau ikut, dia nggak pernah ikut bertanding nasional? Pernah. Terus pernah juara nggak nasional? Pernah. Itu juara nasional karena terlalu banyak badan tinju. Juara nasional itu balik telapak tangan saya bisa juara. Oh. Dan itu tidak baik untuk petinju. Akhirnya tiba-tiba ke ikut IBO daftar gitu? Bukan. Jadi seperti ini. Tinju itu bicara tentang manajemen ya. Jadi habis Thibaut di nasional karena sepi pertandingan, jadi saya harus paksa bagaimana Thibaut harus bermain terus untuk menjaga dia tetap. Akhirnya dia masuk ke dunia internasional. Itu pertama kali bertanding ya? Tidak bang. Jadi saya harus keluarkan uang saya promotori sendiri. Oh. Pelan hingga akhirnya sampai ke juara. Juara. Ya. Kemudian